Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kepada mahasiswa yang saya banggakan, pada pagi ini kembali kita hadir untuk melanjutkan perkuliahan kita teknik komputer yang pada kesempatan ini kita full mengambil material course dari IT Essential ya, 7.0 ya, versi 7.0. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas chapter 6, Applied Networking. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa section ya and objeknya. Jadi seksi dan objeknya apa. Jadi nanti seksi pertama atau subbab pertama ya, kita akan membahas terkait device to networking connection. Jadi peralatan yang terkoneksi dengan jaringan. Kemudian subbab kedua, nanti ada subnya lagi ya, objektifnya apa. Kita akan bahas terkait troubleshooting jaringan. Nah itu. Oke, kita bahas pertama adalah peralatan yang terkoneksi dengan jaringan. Nah, nanti di NetAcad Anda bisa melihat bagaimana dijelaskan mengenai MAC address. Ini penting banget. MAC address ini penting karena Anda tahu bahwa setiap host itu harus punya alamat. Nah, saat ini kita nggak sadar sudah punya alamat masing-masing. Kalau kita pakai kita traceroute gitu ya, kita bisa tahu ya posisi Anda di mana, termasuk IP Anda di mana. Anda pakai apa ya, jasa provider apa? Apakah Anda pakai Telkomsel, Anda pakai Moratel, Anda pakai Satelindo dan sebagainya. Itu nanti yang ngatur sana ya, jasa internet gitu ya. Jadi MAC address ini ibaratnya kita punya sebuah rumah, dan rumah kita jelas bisa dituju dan aktif gitu ya. Nah, ya, kita sekarang ini sudah memiliki MAC address masing-masing di PC-nya. Bisa dicek dengan ipconfig/all di CMD ya, command prompt. Nah, kemudian di sini nanti silakan ya Anda untuk melihat, ini sudah detail nanti di komunikasi analoginya, NIC MAC address-nya ya, network interface card-nya apa, physical address-nya berapa, ada UI and vendor assignment, communication yang di jaringan yang sama, atau nanti ada juga communication yang berpisah di jaringan berpisah. Oke, nanti di video juga ada dijelasin mengenai ini ya, pengalamatan IP versi 4 ya, IPv4 ya, addressing. Nanti bagaimana komunikasinya, nanti juga akan dijelaskan beberapa model biner ya, desimal, biner, hexa. Subnet mask ini penting ya, ada IP versi 4, itu ada networking sama host portion. Jadi kalau Anda lihat IP itu kan banyak angka. Nah, itu ada bagiannya. Ada bagian untuk address network, nanti ada bagian untuk host portion. Oke. Nah, nanti di sini ada juga contohnya ya di video seperti itu. Nah, nanti juga sampai detail di sini juga ada IP versi untuk addressing-nya juga. Oke. Sekarang kita bicara terkait ini apa? Alamat jaringan ya, network addressing. Nanti di sini ibaratnya Anda tahu ada two network addressing. Ya, ada dua alamat jaringan. Itu ibaratnya Anda memiliki sebuah amplop ya. Kalau Anda ke kantor pos itu saya kira jelas ya. Ada tulisannya. Jadi sini di amplop dikatakan mailing addressing is like an IP address. Kemudian nanti di sini juga ada fingerprint, ya, fingerprint ini sebagai MAC address ini, MAC address. Ini kan khusus ya. Kemudian ini contoh aktual untuk MAC address format seperti itu, ada address format, ada deskripsinya.
Nanti di sini ada, misalnya di sini ada 2 hexadecimal digits separated by hyphen. Ya, nanti di sini ada 1, 2, 3. Ini ada setiap ini ada 2 ya, 00, 50 itu ini B87, D7 ini adalah pasangan ya, ada hexa. Hexa itu dari 0 sampai dengan A, B, C, D, E, F gitu ya. Kemudian nanti di sini juga ada hexa ya. Model kolon, ada model yang period. Ini macam-macamnya seperti ini, ada yang per 22, ada yang 4 ini ya gitu. Nah, kemudian kita masih familiar dengan IP versi 4 ya, karena IP di dunia ini mau habis, maka muncul IP yang di bawah, IP versi 6, IPv6 sampai. Nah, di sini ada IP versi 4 itu ada 32 bit. Ya, bit in dot. Nah, kalau dalam bentuk desimal jadinya seperti ini. Ini kalau diurai jadi 32 bit 111 itu jumlahnya 321010 itu. Kemudian Anda sudah nggak mungkin lagi nanti menghafal, kalau ini masih mudah ya, 192.168 itu .168. Tapi kalau nanti sudah IP versi 6, nah itu sudah agak ribet karena panjang banget ya, karena tidak ada lagi 32 bit tapi 128 bit hexadecimal format. Wow, panjang banget ini ya, dan formatnya tidak lagi pakai desimal tapi sudah bentuk hexa ini. Panjang banget ini, seperti ini. Kemudian kalau dikompres seperti ini, kalau dikompres ya nanti sudah jadi 112 bit in compressed format. Jadi ini Anda lihat ya, kompres itu artinya nolnya tidak dipakai gitu ya. Misalnya ini 2001, ini kalau nol nggak pakai D86, CAFE, nolnya nggak pakai lagi 2 ya. Artinya dalam frame ini, dalam satu pasangan ya, ini oktet ini kalau 0 dia hanya dipakai yang berguna saja. Ini kan 2, ini nggak pakai, jadi ini seperti ini gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan bicara nih bagaimana ada 2 jaringan itu bekerja. Misalnya di sini ada LAN 1 sama LAN 2 gitu ya. Jadi yang pertama adalah setiap grande itu memiliki MAC address. Nah, Anda lihat di sini. Di sini ada LAN 1 ya. Nanti di sini ada LAN address move. Ini sebelum mengirim ya. Address before move, sebelum bergerak. Ini MAC-nya, ini IP-nya adalah 200.8 ya. Ini ada yang dikompres ya, IPv6 yang dikompres itu bentuknya seperti ini. Yang perlu Anda perhatikan di sini, setiap sekarang ini masih dua-duanya ya, jadi IP versi 4-nya muncul, IP versi 6-nya juga muncul. Cirinya apa di sini? Ada yang berbeda ya, walaupun sekilas sama, tapi ada yang berbeda. Yang berbeda adalah networknya. Anda bisa lihat di sini. Kalau di sini ada 200 ya, 200 ini apa? .8 ya. Di sini 100.8. Inilah yang membedakan LAN 1 dengan LAN 2, nomornya beda. Semuanya sama. Yang berbeda di mana di pasangan yang ketiga 192, 108, 200. Jadi 119, 108, 100. Ini networknya beda, maka disebut LAN 1 sama LAN 2. Maka when a laptop is moved to different network, the MAC address stay in same. But the IPv4 address nanti dirubah. Nanti sini ada, tetapi IP-nya dirubah, tapi MAC-nya sama. Ini. Kemudian MAC address is unique number that is part of NIC. Jadi ini adalah sebenarnya ini nomor daripada MAC address itu harus unik ya. Kemudian IP address assigned by intercompany or internet provider, nanti dimasukkan ke dalam provider itu.
Ya ini, walaupun kita kan dalam apa ya, kita pakai HP itu kan sama ya. HP kita kan sama, MAC address-nya sama. Sering pindah-pindah ke WiFi satu ke WiFi lain ya. Seperti ini kasusnya gitu ya. Anda bisa pindah ke line A, line B itu nggak masalah gitu. Ya, tuh. Dan ini satu ya, MAC address ini sifatnya unik, nggak boleh sama ya. Karena nanti ada bagian sendiri yang mengatur gitu. Nah, sekarang ini contohnya kalau mau lihat cara caranya seperti ini, ada ketik cmd atau command dalam command prompt dos, nanti ada ipconfig/all itu ya. Maka Windows-nya seperti ini ya, Anda lihat ini. Ini adalah physical-nya address seperti ini. Nanti bisa Anda lihat, laptop Anda pun bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada IP versi 4 ya, pengalamatan IP versi 4. Nanti di sini ingat ada bagian untuk network sama host. Nah ini, nanti yang bawah itu adalah subnet. Ya, Anda lihat ini network posting of address to the subnet mask. Nah ini. Jadi nanti Anda lihat di sini adalah ini networknya, ini hostnya. Jadi host kalau Anda pakai ini ya terbatas. Batasnya berapa ya, ini cuma antara 0 sampai 255 kan, 0 sampai 255, dan ada beberapa alamat atau host yang nomor yang nggak bisa pakai, tapi intinya seperti itu. Nah ini contohnya, ini kalau kita convert ini 192.168 bentuknya seperti ini ya. Nah, ini 192 adalah 1100, ada tinggal membikin aja urutan. Ini kan 0 pangkat 1, ini pangkat 0 kan 1, di sini kan 1, ini 2, 4, 8. Ini kalau kan 2 gitu perkaliannya kan, kali 2 kan, kali 2 pangkat 0, kali 2 pangkat 1, ini kan 0, ini 1, 2, kali ini kan 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 1, ini 2 pangkat 1, 2 ya, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nanti ini jumlah kan isinya 255 ini. Ini seperti ini. Ini 8, gampang kan 8, ini kan 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, pangkat 2 pangkat 3. Artinya ini adalah di sini adalah 1 kali 2 pangkat 3. Ini kan 0, 1, 2, 3. 2 kali 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2 8. Di sini 8 itu ya. Saya kira sudah pada paham. Kemudian nanti di sini ada subnet mask. The subnet mask determine which part of address is network path. Jadi di sini adalah pasangannya ya, pasangannya daripada network gitu. Kalau nanti di sini ada semua untuk network ya, ini di sini 25, 25, 255 ini. Ini dipakai ya di sini pasangannya dengan ini. Itu nanti ada gateway. Gateway itu beda lagi. Gateway itu biasanya bisa kita tentukan ya sebagai dalam satu network itu butuh satu gateway yang fungsinya untuk pintu keluarnya cuma satu dari situ gateway nanti. Nanti ada keterangan tersendiri ya seperti ini. Gateway-nya ini adalah 200.0 itu ya di situ. Tergantung nanti Anda bisa tentukan sendiri. Nah, kemudian ini adalah format dari IP versi 6. Nah, ini. Nah, nanti di sini lihat ya, IP versi 6 addressnya seperti ini, aturannya seperti ini ya. Omit leading 0 ya, has nah, 0 dBm can be dB. Jadi nanti kalau di sini ada 0 ya, awalannya 0 itu bisa Anda tulis hanya hanya ini aja dB 8 gitu aja. Misalnya ada 0 ini, berarti dB 8 saja gitu. Nah, kemudian ini adalah kalau Anda menggunakan semua ya, nanti omit all zero segment, you use double quote seperti ini. Jadi memang agak ribet ya. Jadi ini Anda lihat, ini ada bentuk full expand ya, ini fullnya, ini no leading 0, ini nggak pakai 0. Kemudian ini dikompres. Jadi ini
sudah otomatis gitu ya. Jadi artinya karena saking banyaknya maka ada tekniknya. Tekniknya itu dari yang full sampai yang nggak pakai 0 ya, atau di situ hanya ada 0, kemudian sampai dikoperasi itu dikelompokkan 4 ya. Yang 00 nggak pakai, jadi lebih simpel itu ya untuk mempermudah. Tapi juga panjang juga, nggak mungkin kita menghafal seperti ini kan ya. 2001, wah susah banget ini. Tapi intinya Anda tahu bahwa Epic versi 6 itu ada tampilan yang full, ada yang no landing 0S, ada yang compress. Nah, jadi kalau compress, Anda juga harus bisa memahami bahwa dia itu mulainya dari paling kiri. Nanti Anda bingung, wah kompresnya seperti ini, bentuk ini bingung. Jadi harus tahu cara mengembalikannya. Ya, tahu cara mengembalikannya. Ya, jadi misalnya ini kan agak yang bawah ini agak susah ya. Kalau kita bagi FF0 kok titik-titik gitu, nah, itu berarti menunjukkan bahwa di situ adalah dia tetap komitmennya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada setiap ada yang kosong, nah itu nanti titik-titik gitu ya. Misalnya di sini ada ini kok kosong ya, ini kan 1, 2, 3. Ini kosong toh, lah nanti Anda ingat juga ini. Ini harus tahu ini. Kosongnya berapa? Ini kan 1, 2, 3. 1, 2, nanti langsung ke 3. Artinya jangan sampai bingung ya, bahwa dia itu prinsipnya adalah berapa? Kalau dipilah itu menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang makanya harus ya trikinya harus tahu lah Anda ya. Bahwa itu adalah sebenarnya asal muasalnya tetap dia ini 128 bit gitu ya, nih panjangnya ini 132 atau ya itu ini. Jadi kalau dia kosong ya, nanti ingat ini. Misalnya ini kan cukup simpel ya, FF02 langsung aja titik-titik gitu, nanti titik itu menunjukkan bahwa dia ada yang kosong. Ini. Itu ya. Jadi seperti itu gitu. Ini juga sama ya, nanti titik itu artinya dia kosong-kosong. Titiknya berapa lah, nanti itu langsung menembus itu. Kalau ini berarti nanti ya dia tidak usah setiap kosong titik-titik, bukan. Ya titik 2 ya, nanti cuma titik 2 langsung berarti oh ini ada. Jadi Anda tahu. Ya. Tahu nanti bahwa kalau dibalikin itu mesin lagi itu. Oke. Nah, kemudian kalau dalam piranti itu nanti ada ini ya, ada yang statik. Nah, ini untuk keperluan khusus ya. Ini saya jelasin aja bahwa beberapa server itu ini harus digunakan statis ya. Misalnya Anda memiliki server. Server itu biasanya kan ditaruh di tempat yang tetap ya, tidak mobile atau komputer lab itu biasanya kita kasih statis karena untuk manajemennya enak. Tapi kalau laptop ya jarang, laptop itu bikin yang jangan statis, repot ya. Jadi yang statis ini adalah digunakan untuk komunikasi yang sifatnya fix, termasuk nanti ada default gateway. Ini adalah address of router information can be sent to router network. Jadi artinya ada gateway-nya harus jelas. Ibaratnya orang itu tujuannya jelas. Oh, saya itu ikut kelompoknya ini, maka saya harus pakai gateway-nya ini. Itu. IP dan gateway itu sesuatu yang pasti. Ya, IP-nya jangan sampai bentrok dengan yang lain. Ada yang slotnya kosong dan gateway-nya benar. Juga DNS. Ya, DNS ini adalah digunakan untuk apa? Mengconvert yang domain name URL to IP address. Ya. Untuk apa? Untuk mempermudah ya isi reachability to remote web site and device. Jadi lebih enak ya karena ada tidak lagi IP tapi ada nanti ada domainnya gitu. Itu ya, itu statis. Nah, nanti kalau dinamik Anda tidak usah repot-repot ya mengisi IP-nya, tapi IP addressing information can be DHCP server. Langsung otomatis ya, ini yang kita pakai.
Nah, HP kita, laptop kita, itu semuanya kan pakai ini. Nah, kemudian di sini nanti ada namanya link local IP v6 and IP versi 6 address ya. Jadi nanti di sini ini adalah IPv4 device used if the device cannot obtain in IPv4 IP address. Jadi nanti di sini adalah ada peralatan ya yang Anda gunakan itu tidak bisa connect. Nah, kemudian nanti di sini ada IPv6 device must always have dynamic or manual configuration link ya local IPv6 address. Jadi nanti kita bisa lihat di gambar. Di sini ada source-nya ya, penyedia untuk IP versi 6, ini adalah destinasinya. Dan nanti di sini ada beberapa peralatan ya. Nanti di sini misalnya ada alat ya. Di sini ada sebuah PC. Setelah ini router, ini printer ya. Nanti di sini ada switch, ini kembali dari switch. Nanti harus ini ya, harus ada router ya. Ini ada router ini. Ya, semuanya Anda lihat ini slash-nya sama, ini menunjukkan network yang sama. /64/64/64 itu menunjukkan network yang sama. Ya, tadi saya katakan ada LAN itu ya itu. Nanti harus ada penerjemah seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau Anda sudah pakai paket reset, nanti ini Anda bisa bisa mencoba ya. Jadi paket reset ya, activity you will configure computer use DHCP. Configure this address use ipconfig, yaitu IPv4 confirmation and use ping. Nanti Anda bisa menggunakan juga praktikum ya, menggunakan paket reset ya untuk mencoba ini. Nah, sekarang kita akan lihat untuk desain network. Nah, nanti ada komponennya dan desainnya seperti apa. Nah, ada istilah small business and home. Ya, ini adalah wireless router. Nanti di sini ada typical jaringan rumah. Biasanya ada wireless router, ada broadband modem, ada ISP. Misalnya saya pakai IndiHome itu dari Telkom ya. Telkom menyediakan jasa, kemudian ada wireless dan kita pakai. Ini contoh tipikal yang sederhana. Ini biasanya tinggal pakai aja ya. Ada di kos atau di rumah biasa ini pakai. Ada juga bagaimana memilih sebuah network interface card. Nah, ini ada yang model wireless, ada kabel, ada juga yang wireless Ethernet ini ya, model USB. Sekarang banyak banget ya, banyak sekali di pasaran ya dengan teknologi-teknologi yang ada itu biasanya dia menawarkan kecepatannya dan area jangkauannya itu ya. Kenapa murah mahal di situ biasanya itu versinya. Nah, ini bagaimana menginstal ya. Jadi nanti kebanyakan piranti sekarang ini sudah tidak repot ya untuk dikonfigurasi langsung mengenal. Tapi beberapa PC, beberapa laptop agak susah ya, drivernya itu tidak otomatis. Anda harus menginstalnya seperti ini di device manager. Nanti Anda expand network and ada berkategori, Anda klik kanan, ada property update driver, biasanya langsung diarahkan. Syaratnya apa? Sudah connect internet aja gitu, udah. Ini untuk konfigurasi NIC ya, caranya seperti ini kalau Anda menggunakan menggunakan HP ya ini. Itu Anda lihat di sini ya, ada yang auto join, ada yang ini ada ya. Nanti biasanya ada yang manual, Anda bisa ketik manual atau otomatis. Kalau auto join seperti ini, kalau manual Anda harus mengetikkan IP ya, IP ya. IP berapa, subnetnya berapa, routernya apa, nanti Anda ketikkan. Nanti di sini juga ada ini ya, konfigurasi daripada ini NIC. Nanti ada perintah namanya ping.
Ya, ping command switch option. Jadi internal namanya ICMP, Internet Control Message Protocol. Jadi is used to test connectivity and send control and error message. Jadi nanti digunakan untuk mengetes koneksi dan mengirimkan informasi atau kendali dan pesan apa yang ditampilkan. Nanti bentuknya seperti ini, Anda bisa cek ya. Ping bisa Anda pakai paket reset. Kalau mau mengetahui perintah di dalam ping, itu sebenarnya tidak hanya ping saja. Nanti ada ping backslash ya, tanda tanya. Ada ping main T ya, macam-macam. Kalau ping main T itu adalah spesifik host until stop ya. Ini ada main T terus koneksi ya, to see statistik continue. Ada main A, main N dan sebagainya. Oke. Kemudian nanti ada lab, silakan ya, di lab nanti Anda bisa mempraktekkan bagaimana menggunakan DHCP. Nah, juga nanti ada video bagaimana mengkonfigurasi wireless dan wireless network ya, itu lebih menarik. Anda bisa nanti praktek ya, diisi praktek dengan Mas Gazi ya nanti. Nah, ini adalah bagaimana mengkoneksikan kabel dengan sebuah alat ya ini. Banyak harus praktek nanti ya, silahkan yang mau offline ya, nanti habis UTS kita akan ada kelas online ya, bikin kabel atau apa nanti diagendakan ya, ini cara-cara koneksinya. Kemudian ada yang penting ini yang mungkin jarang digunakan adalah logging into the router. Jadi nanti Anda bisa open browser and enter the IP address routernya apa, kemudian nanti Anda bisa melakukan konfigurasi ya dengan mengetikkan username dan passwordnya. Login ya nanti ini. Nanti di sini ada juga main-main. Anda juga bisa pakai paket reset. Di situ ada login router, default passwordnya apa. Biasanya kan default admin atau apa, root admin atau apa. Dan nanti Anda bisa ini konfigurasi ya dari setup macam-macam. Di sini Anda bisa beberapa hal yang Anda lakukan. Nah, nanti di sini ada basic wireless setting. Nah, itu nanti ada ini macam-macam ya, ada mix, Anda bisa mix, Anda gabungkan ya. Dan nanti di sini ada SSD-nya, bisa Anda ganti nama. Ini juga bisa Anda pilih channelnya berapa. Channel itu ya area, Anda kan tahu ya, ini areanya frekuensinya sekian, channel di atas sekian. Itu nanti ada coupling ya, semacam ada pembagian yang bagus kalau Anda riset penelitian itu. Dari security-nya juga Anda bisa pilih, termasuk ini anunya apa, passwordnya ini ada passnya apa. Nanti di sini Anda juga bisa konfigurasi ini sebuah wireless mesh network ya. Nanti di sini ada internet ya, ada access point ya atau satu ya. Ya, kedua nanti Anda bisa bikin beberapa ya. Yang mengkonfigurasi. Ini ada namanya NAT. NAT ini sebagai apa? Network Address Translation. Convert private IP versi 4 address ke internet routable public IP versi 4 address. Jadi nanti Anda bisa setting ini, adalah misalnya akses dari luar. Itu bisa ini ya, bisa melakukan namanya NAT ini. Di sini ada NAT. Yang nanti Anda bisa bikin karena Anda itu kan kalau Anda pakai IndiHome itu mesti ada IP publik yang Anda miliki. Ya. Nah, itu bisa Anda gunakan. Ya, itu nanti bisa Anda rekadaya sehingga Anda bisa meremote atau mengkonfigurasi dari luar. Maka kalau Anda pakai CCTV di rumah itu pakai IndiHome itu bisa akses dari luar, bisa Anda monitor rumah Anda. Ya karena apa? Karena ada IP publik gitu ya. Nah, itu nanti ini hal yang mungkin kalau sudah sering main sih nggak apa-apa. Kalau belum ini ada namanya IP public ini ya, IP public IP versi 4 ini. Ya, nanti Anda bisa setting gitu.
Nah, nanti di sini ada untuk melihat servisnya ya, ada quality of service, allow priority of specific traffic tipe. Nanti kita bisa cek. Ini ada QS-nya, misalnya untuk high, medium, low ini ya. Mungkin sekian ini masih jarang ya, tapi bisa sekarang ini sudah maju ya karena adanya TV kabel dan sebagainya yang Anda bisa melihat ini yang bisa setting prioritasnya apa. Nah, nanti juga Anda bisa menggunakan paket reset ya, mengkonfigurasi router, access point ya. Oke, silahkan nanti di ada lab. Nah, ini banyak labnya nanti ini. Kita kapan-kapan minggu depan kita lihat live ya. Nanti juga ada video untuk ini penting juga untuk DMZ configuration LAN sama firewall rule ini. Ini bagus banget ini ya, karena namanya WiFi itu kan kadang ya kita harus amankan ya, jangan sampai semuanya bisa masuk, baik itu IP orang lain atau security ya, nanti bisa bahas di sini. Nanti ini membahas terkait firewall ya, namanya universal plug and play ya, is not secure and is security risk. Ini universal, kita masukin sesuatu itu kan harus ada permisinya ya. Nanti di sini harus ada hasilnya ini. Yang bisa Anda gunakan ini adalah low remote IP address. Ini nanti bisa seperti ini ya. Remote-nya dari port berapa, IP-nya berapa. Ini tadi apakah pirantinya itu sembarang, Anda masukin langsung connect, nanti bisa ada ini ya. Jadi UNP itu bisa disetting ya, disable itu tidak sembarangan ya. Jadi UPnP allow device to dynamic add themselves to a wireless network without in configuration. Nah, jadi tanpa konfigurasi bisa connect kan, bahaya itu, makanya ada disable. Nah, ini contoh untuk demilitarized zone ya, is network is provide service to untrust network. Nanti Anda bisa kasih batasan ya. Nanti Anda bisa bikin ini DMZ ini, misalnya Anda bikin web server. Ya, nanti DMZ biasanya ini di server ya, server kan tidak sembarang orang akses ya. Jadi ini adalah contoh untuk siapa aja yang bisa akses ke dalam server, ya, nanti bisa terapkan ini. Ini ada enable, ada disable, IP berapa yang diperkenankan, ya, IP addressnya berapa nanti bisa jadi semuanya tidak harus bisa koneksi ini, tapi di orang-orang tertentu saja bahwa itu sudah jelas dan keperluannya ya untuk mengupdate server atau mengkonfigurasi server. Oke, di sini nanti ada hal yang terpenting juga adalah terkait port. Port ini penting. Anda kan tahu port. Port itu nanti kalau orang IT digunakan untuk macam-macam ya, untuk rata-rata ya TCP ya, ada yang FTP, SFTP dan sebagainya ya, ada SSH ya, nanti macam-macam untuk email dan sebagainya. Jadi port forwarding allow traffic nanti bisa Anda atur ya. Jadi port triggering allow to temporary opening in the firewall to allow data to specific inbound port or port ring of application or game. Jadi nanti Anda bisa atur di sini. Ya, nanti eksternalnya berapa, internalnya berapa ya, nanti IP-nya berapa itu bisa diatur. Nanti misalnya ini untuk web server ya. Web server itu kan portnya 80 ya. Kalau kita digunakan namanya TCP, itu nanti ini adalah apa? Alamannya ini. Nah, itu nanti juga ada namanya ini MAC address ya. Jadi MAC address apa saja itu yang boleh digunakan di jaringan itu juga bisa lakukan. Misalnya di rumah Anda itu orang berapa? Kalau connect bebas kan ya, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau banyak banget kan nanti jadi lambat. Maka Anda gunakan MAC. Baik itu MAC yang ada di HP, anak-anak, keluarga dan sebagainya, itu bisa diproteksi dan itulah yang dipermisi. Itu lebih aman. Jadi walaupun orang lain connect, ya, atau kalau MAC-nya beda ya susah karena sudah diamankan di sini.
Oke, ini ada namanya waitlist and blacklisting ya. Nanti di sini cukup bagus nih ya. Ini Piranti Cisco ya ini, tapi yang lain nggak tahu nih. Ini sampai ada seperti ini ya. Nanti udah melakukan ini apa? Biasanya sudah standar semua WiFi ada di sini ya, asal yang bagus ya. Jadi allow user such children or employee access to specific address. Nanti bisa Anda bikin cluster di sini ya, yang diperbolehkan apa saja. Ada blacklisting ya ini, block no web reset. Nanti Anda bisa juga blacklist. Nanti ini bagus nih, akses restrict ini. Ya, akses polisinya apa? Ini entry polisi name-nya apa? Enable, lalu nanti perlu di setting. Nah, nanti di paket reset juga ada ini ya, konfigurasi variable setting. Ini juga masuk ke lab ya. Ini cukup bagus sebenarnya kalau Anda mau. Nah, sekarang ini muncul sebuah device konfigurasi namanya Internet of Things. Ya. IoT ini keren ya. My Connect Existing Network or is now. Jadi nanti di sini ada aplikasi ya mobile phone. Tapi mobile ini sudah dikonfigurasi dengan IoT sehingga bisa tampil ya. Di rumah Anda nanti bisa Anda pasangi alat-alat IoT itu. Dari kipas ya, dari apa ini ya, kunci, keran air dan seterusnya bisa dipasang. Nah, di dalam Cisco pun sudah ada ya, nanti Anda tinggal belanja kalau punya duit ya, atau praktek dulu. Ini sudah ada banyak device IoT yang sudah terpasang dan ini sudah terkonek juga dengan Piranti Cisco, kan keren ya. Nah, itu beli aja nanti yang murah-murah, di rumah dipasang, nanti dikontrol dari jarak jauh. Nah, untuk skripsi bisa ini ya, untuk TA nanti siapa tahu ada yang tertarik ya untuk main-main jaringan lebih jauh dengan IoT. Macam-macam ya, bisa ngontrol kipas, motor, pintu, macam-macam. Jadi sudah lama ya, saya sudah lama ikut acara Cisco di Singapura. Itu ada smart home, smart room ya, home dan room ya, di Politeknik di Singapura sana. Itu sudah risetnya sudah seperti itu. Jadi sudah semuanya sudah pakai IoT ya, untuk buka pintu, AC ya toh, kursi, wah semuanya ya itu sudah memakai IoT. Oke, itu ya, nanti Anda bisa setting juga praktikum di IoT untuk labnya. Nah, sekarang kita sampai ini ya, troubleshooting untuk proses. Jadi di dalam apapun proses ini ada 6 tahapan yang patut Anda ketahui. Ini kayak sudah semacam rule model ya. Mengidentify the problem. Kemudian setelah Anda mengidentifikasi sebuah masalah, establish the theory problem cause. Jadi Anda harus menciptakan sebuah cara atau teori. Oh, ini rusaknya apa? Kemudian mengetes teorinya itu bisa nggak untuk menyelesaikan ini. Nah, kemudian baru Anda ini ya merencanakan untuk menyelesaikan masalah terhadap mempraktekkan langsung. Kemudian dites ya, verify full function ya, setelah Anda perbaiki berfungsi atau enggak. Setelah baik, baru yang keenam didokumentasikan. Ya, tadi yang sudah Anda lakukan dari identifikasi masalah, menciptakan sebuah teori, menguji teorinya dulu, kemudian menerapkan ke dalam peralatan yang rusak, kemudian setelah dirusak diverifikasi juga oke, ya baru didokumentasikan gitu ya. Itu secara umum seperti itu. Nah, ini tahapannya ya. Nanti bagaimana kalau di tahapan identifikasi Anda harus membuka ya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bagus itu, misalnya what problem are you experience with your device, jadi kenapa kok rusak alatnya dan sebagainya, di explore lah ya, diinterogasi bahasanya gitu. Kemudian ada close end, misalnya has any self use your device recently. Nah, nanti tanya ya, setelah dirinya sendiri pengalamannya menggunakan alat, kemudian siapa yang selain kamu yang menggunakan alat ini, itu nanti bisa digunakan teori-teori ini ya.
teori untuk menciptakan sebuah masalah ya. Nanti di sini ada beberapa, misalnya kabelnya kendor ya, instalasi NIC-nya nggak benar atau ISP-nya down dan sebagainya, itu untuk analisa. Kemudian melakukan ini ya, common step ya to device. Oke, jadi di sini bisa lakukan ya beberapa pengujian ya, mengecek kabelnya, kemudian juga reconnect kabelnya, mungkin kendor ya, mereboot restart yang melogin menggunakan user yang berbeda dan seterusnya. Oke ya, yang ini kemudian Anda membuat ya a plan action to resolve the problem and implement the solution ya. Nanti di dalam masalah ini ya Anda harus perhatikan ya, ada help desk log-nya dan isinya. Jadi memiliki relasi yang kuat, termasuk tanya jawabnya di website. Rusaknya apa? Entah server, entah jaringan dan sebagainya, bisa Anda diskusi juga dengan jenis yang lain. Kemudian mau verifikasi fungsinya ya, mungkin dengan IP config all karena IP-nya nggak connect sampai dia bisa connect, melakukan ping dan seterusnya. Kemudian melakukan dokumentasi ini, makanya ini bisa dibikin software lah gitu ya. Paling bagus bikin software di beberapa service center di Jogja yang bisa lakukan semuanya sudah pakai software. Jadi saya diinterogasi, ditaruh di situ rusaknya dan sebagainya, sehingga enak untuk melihat rekam jejak. Ya, kalau di rumah sakit ada rekam medis ya, ini adalah rekam medis laptop atau piranti yang Anda lakukan. Maka Anda bagus ya, Anda memiliki perusahaan atau jasa penyedia yang bagus dalam hal untuk mengatasi servis yang baik, itu sangat luar biasa itu. Ini ya, oke. Ini adalah beberapa contoh untuk apa ini? Untuk melakukan masalah umum dan solusinya untuk networking ya. Nanti di sini misalnya NIC LED-nya ini ya tidak nyala dan seterusnya. Oke ya, yang ini nanti silakan dicermati untuk beberapa kasus ya. Ini adalah masalah umum yang terjadi termasuk lab-nya. Oke, saya kira gitu untuk kuliah kita yang membahas terkait pengaplikasian networking ya, baik peralatan maupun troubleshooting-nya. Nah, nanti ingat tadi ada 6 tahapan ya untuk melakukan troubleshooting proses networking. Nah, dan nanti di situ bisa Anda kembangkan secara lebih baik. Saya kira itu untuk kuliah chapter 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.